Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mertua Sibuan. Ingin mempresentasikan makalah tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan kepala daerah ini bisa juga disebut dengan pilkada. Pilkada ini adalah salah satu wujud nyata dari sebuah proses demokrasi di Indonesia, di mana rakyat secara langsung memilih pemimpin daerah, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Seiring waktu, pelaksanaan pilkada telah mengalami berbagai perubahan, mulai dari mekanisme pemilihan hingga dampak terhadap sistem pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Pemilihan kepala daerah ini mencakup pemilihan, yaitu memilih gubernur dan wakil gubernurnya, memilih bupati dan wakil bupatinya di tingkat kabupaten, memilih wali kota dan wakil wali kota di tingkat kota. Kalau memilih gubernur dan wakil gubernur itu di tingkat provinsi. Itulah rangkaian mengenai tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah itu satu paket, satu calon. Selanjutnya, mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini, yang akan kita bahas di sini adalah hal-hal mengenai tentang pilkada. Pilkada itu adalah pemilihan umum yang terjadi di daerah. Pemilihan umum yang terjadi di daerah untuk yang pertama untuk mendapatkan siapa kepala daerahnya. Yang kedua untuk membentuk pemerintahan daerah yang sah. Yang ketiga, pilkada ini terjadi untuk menentukan proses kebijakan publik. Selanjutnya untuk mendidik masyarakat atau mendidik pemilih akan hak politiknya. Mengenai tentang pencalonan ini, kepala daerahnya dan wakil kepala daerahnya dipilih dalam satu pasangan calon secara demokratis berasas luber dan jurdil. Pasangan calon itu diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan yang akan menjadi calon, atau gabungan partai politik itu yang akan mengajukan pasangan yang akan menjadi calon kepala daerah tersebut. Yang menjadi masalah konsekuensi bagi rakyat. Konsekuensinya bagi rakyat, yang pertama, rakyat memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung oleh partai politik atau parpol. Yang kedua, rakyat berharap parpol itu menjadi wahana penyaringan pertama daripada para calon kepala daerah. Yang ketiga, rakyat tidak dapat memunculkan calonnya sendiri tanpa dukungan parpol. Rakyat tak bisa memunculkan calon sendiri tanpa ada dukungan dari partai politik. Jadi akibatnya bagi rakyat merasa kecewa karena calon tidak sesuai dengan aspirasinya. Yang menjadi akibat daripada usungan partai politik itu rasa kecewa masyarakat, rasa kecewa rakyat terhadap calon karena calonnya tidak sesuai dengan aspirasi yang mereka inginkan. Yang kedua, akibatnya rakyat tidak ikut dalam pilkada atau golput. Kalau tidak sesuai calonnya dengan yang diinginkannya, kadang-kadang rakyat ini tidak mau ikut serta dalam pemilihan itu, atau disebut dengan rakyat menjadi suara golput. Yang ketiga, akhirnya pasangan kepala daerah terpilih tidak mencerminkan kehendak rakyat. Akibatnya, kalau tidak sesuai dengan keinginan rakyat, bisa jadi berakhir pasangan yang terpilih itu tidak mencerminkan kehendak rakyat, rakyatnya. Seterusnya, kewajiban rakyat setelah pilkada. Kewajiban rakyat setelah pemilihan kepala daerah. Yang pertama, dalam alam demokrasi, rakyat harus menghormati siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah.
rakyat berkewajiban untuk menghormati siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah. Yang kedua, para pendukung calon yang kalah harus menerima. Para pendukung yang kalah harus menerima kekalahannya dengan dewasa dan lapang dada. Itulah yang diwajibkan bagi rakyat setelah pemilihan pilkada itu selesai atau pemilihan pilkada itu udah diumumkan siapa yang menjadi kepala daerah yang lebih banyak suaranya. Selanjutnya pilkada masa depan. Pilkada masa depan ini yang pertama, partai politik harus benar-benar menampung aspirasi masyarakat dalam mencalonkan kepala daerah. Harapannya pilkada di masa depan ini, parpol sebagai partai politik yang mengusung calon harus dengan benar-benar menampung aspirasi masyarakat dalam mencalonkan kepala daerah yang ingin dicalonkan. Yang kedua, persepsi masyarakat terhadap calon dapat diukur dari hasil jajak pendapat pre-election atau polling. Aspirasi dan resepsi masyarakat terhadap calon diukur dari hasil jajak pendapat atau pre-election polling. Yang ketiga, lebih jauh lagi, dalam penyempurnaan undang-undang pilkada dibuka kemungkinan calon independen. Itulah hal-hal yang perlu kita ketahui sedikit demi sedikit mengenai tentang pilkada, hal-hal yang perlu diketahui tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.